Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aida, Arisna, Devi, Sela, Theo, dan saya sendiri Putri Handayani ingin mempresentasikan tentang perbedaan individu nomor 2, yaitu kepribadian dan kemampuan. Yang pertama, ada perbedaan individu dan negosiasi. Dalam penyelidikan tahun 1960 dan 1970 menguji variabel riwayat hidup seperti umur, ras, budaya, dan status sosial ekonomi. Beberapa karakter individu sangat penting dalam negosiasi, yaitu yang pertama, dampak perbedaan individu tampak samar dan sulit untuk dipahami. Perbedaan individu mempengaruhi penawaran untuk bertingkah laku dalam beberapa cara. Faktor situasional penting seperti sifat dasar pada penawaran masalah, kekuasaan relatif antara negosiator, tekanan dari para pemilih, sikap sederhana dari negosiator lainnya mungkin bernilai lebih. Untuk meletakkan hal tersebut pada cara lain, perbedaan individu tidak berpotensi penting. Aspek situasi tersebut menentukan apakah perbedaan individu tersebut dapat muncul dan memiliki efek terukur selama negosiasi berlangsung atau tidak. Yang kedua, kekeliruan jenis tugas sudah diteliti. Hubungan penelitian yang sebelumnya menggunakan dua pilihan, permainan dilema tawanan sederhana yang secara khusus terlibat dalam subjek-subjek percobaan yang tidak dapat saling melihat atau saling berbicara pada pihak yang bernegosiasi, membuat pilihan sederhana antara keputusan untuk bekerja sama dan bersaing, interaksi yang terbatas dan terkendala dalam hal ini sebanding dengan bahasa verbal yang rumit dan proses komunikasi nonverbal yang terjadi dalam negosiasi tatap muka. Yang ketiga, perbedaan kekeliruan individu telah diamati. Perbedaan individu di dalam psikologi sosial telah muncul semenjak tahun 1970-an. Hasil yang tidak konsisten pada penelitian sebelumnya menggambarkan pandangan yang terlalu sederhana mengenai jenis sifat dan karakter yang akan menjadi persoalan di dalam negosiasi. Yang keempat, metodologi penelitian telah rusak dan tidak konsisten. Metodologi sangat sering berubah-ubah dari satu studi ke studi lainnya dalam penelitian sebelumnya pada perbedaan individu di dalam negosiasi. Penemuan yang bertentangan mungkin sebagai hasil dari rancangan metodologi dan permasalahan percobaan penawaran penelitian yang berbeda-beda. Satu isu khusus yang penting dalam pemberian contoh yaitu siapa yang akan diajarkan. Efek dari kecenderungan khusus kepribadian dapat saja tidak ditemukan jika penelitian tersebut terbatas dalam populasi sejenis dan dari subjek penelitian yang tidak memiliki kecenderungan tersebut atau untuk yang memiliki kecenderungan yang masih samar pada tingkat yang sama. Selanjutnya, kepribadian dan negosiasi. Kepribadian adalah kecenderungan yang stabil untuk berpikir, merasakan, atau bertingkah laku dengan cara yang tertentu yang dapat dikenal dan diukur. Contohnya, sifat dari orang yang ekstrovert atau terbuka dan orang introvert.
Selanjutnya, negosiasi. Pendekatan pada pendidikan kepribadian yang sudah dijanjikan sebagai peramal dan tingkah laku negosiasi, yaitu gaya hidup, gaya konflik, orientasi nilai sosial, kepercayaan interpersonal, kesuksesan diri dan lokus kontrol, pengawasan diri, menghadapi ancaman dengan sensitif, dan Machiavellianisme. Slide selanjutnya, gaya manajemen konflik. Gaya ini telah berurusan dengan konflik, merupakan bagian utama dari proses negosiasi. Kita telah memperkenalkan 5 dari tingkah laku yang biasanya digunakan untuk berurusan dengan konflik, yaitu bersaing, pemecahan masalah, kelambanan, mengalah, serta kerjasama. Thomas 1976 telah memperkenalkan bahwa 2 dimensi kepribadian dapat mewakili 2 level urusan, di antaranya 1. Tingkat ketegasan, 2. Tingkat kerjasama. Tingkat ketegasan yang dipertahankan oleh beberapa pihak sebagai solusi atau hasil penyelesaian yang dipilih. Kedua, tingkat kerjasama yang ditunjukkan beberapa pihak dengan bekerja dengan sekelompok orang lainnya untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Slide selanjutnya, 5 gaya manajemen konflik. Dengan mengajukan 2 dimensi tersebut bersama, Thomas juga memperkenalkan 5 gaya manajemen konflik, di antaranya 1. Gaya berkompetisi, 2. Gaya mengakomodasi, 3. Gaya menghindari, 4. Gaya berkolaborasi, 5. Gaya berkompromi. 1. Gaya berkompetisi adalah gaya yang tinggi dalam ketegasan dan rendah dalam bekerja sama. 2. Gaya mengakomodasi adalah gaya yang rendah dalam ketegasan namun tinggi dalam bekerja sama. 3. Gaya menghindari, gaya yang rendah pada keduanya, yaitu dalam ketegasan serta kerjasama. Gaya berkolaborasi adalah gaya yang tinggi pada keduanya, yaitu dalam ketegasan serta kerjasama. Yang terakhir, gaya berkompromi, memiliki tingkat yang sedang pada keduanya antara ketegasan dan kerjasama. Slide selanjutnya, orientasi nilai sosial. Orientasi nilai sosial memilih bahwa seseorang telah mengenal jenis dari hasil atau penyelesaian yang mereka pilih dalam lingkungan sosial di mana saling ketergantungan dengan orang lain merupakan kebutuhan. McClintock dan Libran 1988. Kebanyakan orang memiliki sifat pro diri sendiri atau berorientasi pada dirinya sendiri, yang berarti mereka semata-mata terkait dengan hasil pribadi dan tidak begitu fokus terhadap hasil dari pihak lain. Negosiasi sangat jelas merupakan contoh dari jenis saling ketergantungan sosial di mana nilai orientasi sosial ini dapat memainkan perannya. Di dalam penelitian, masalah ini menunjukkan bahwa individu pro diri sendiri berperilaku secara distributif, mengadopsi gaya yang relatif sulit dan kontroversial, dengan penekanan lebih pada tawar-menawar posisi daripada mengeksplorasi kepentingan utama yang mungkin menghasilkan keuntungan bersama. Saya akan melanjutkan presentasi dari Aida. Yang pertama, self-efficacy dan locus control. Self-efficacy adalah penilaian mengenai kemampuan seseorang untuk bersikap secara efektif dalam situasi tertentu. Konstruksi konseptual yang berkaitan dengan self-efficacy adalah locus control, yang mengacu pada sejauh mana seseorang merasa bahwa mereka memiliki atas peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik adalah fungsi dari kedua motivasi untuk lebih efektif dan kemampuan
untuk menampilkan tingkatan yang tinggi. Definisi yang lebih formal mengenai self-efficacy ini menangkap kedua unsur-unsur ini. Self-efficacy yang pertama, self-efficacy mengadu pada kepercayaan orang-orang pada kemampuannya untuk mengarahkan motivasi tersebut. Sumber kognitif dan bagian dari tindakan diperlukan untuk melatih pengontrolan terhadap peristiwa-peristiwa dalam hidupnya. Self-efficacy memainkan peran yang penting dalam tindakan interpersonal yang kompleks, termasuk negosiasi di dalamnya. Misalnya, self-efficacy seorang negosiator memprediksi kemungkinan bahwa ia akan memilih untuk bernegosiasi daripada menerima mediasi. Dalam penelitian yang menggunakan simulasi negosiasi gaji, Marilyn Gish dan koleganya pada tahun 1991 menemukan bahwa orang dengan self-efficacy yang lebih tinggi menerima gaji yang lebih tinggi dalam negosiasi. Self-efficacy mengarah ke hasil yang lebih tinggi dalam negosiasi gaji karena orang dengan self-efficacy yang lebih tinggi lebih mungkin menetapkan tujuan yang lebih tinggi sebelum negosiasi. Terus yang slide yang selanjutnya yaitu pengawasan diri. Pengawasan diri merupakan perbedaan penting dari setiap individu yang mempengaruhi negosiasi. Banyak seseorang berpikir bahwa pengawasan diri merupakan kecenderungan yang tidak terlalu menarik, tapi sebenarnya pengawasan diri ini merupakan hal yang penting selama perencanaan dan dapat pula berinteraksi dengan faktor-faktor lain, seperti perilaku pihak lain untuk mempengaruhi proses dan hasil negosiasi. Dari Jerry Jordan dan Michelle Roloff tahun 1977 menguji dampak dari pengawasan diri pada perencanaan untuk negosiasi atau negosiasi. Dalam simulasi negosiasi integratif yang mereka lakukan, pengawasan diri ini yang tinggi cenderung digunakan untuk merencanakan kesan pada negosiator lain, misal untuk terlihat ramah, untuk merencanakan penggunaan balas jasa selama negosiasi, dan untuk mempertimbangkan lebih banyak strategi selama perencanaan. Pengawasan diri ini juga berdampak pada hasil dari negosiasi, dan hasil negosiasi pengawasan diri yang tinggi yang membantu mereka untuk meraih tingkat yang lebih tinggi sebagai tujuan dibandingkan dengan pengawasan diri yang rendah. Slide yang terakhir, Machiavellianisme, aliran lain dari riset penelitian yang menghubungkan kepribadian dalam penawaran tingkah laku adalah hasil penemuan dari Christie Gales dan koleganya. Mereka memberikan konsep Machiavellianisme. Untuk deskripsi yang lebih detail mengenai hal ini dalam penelitian Machiavellianisme lainnya adalah yang pertama, percobaan pertama menciptakan kesempatan kepada pelaku untuk bersifat pasif atau melarang orang lain untuk tidak mencontoh, mengungkap pencontek pada penilai, menahan diri supaya jangan menggunakan untuk informasi yang tidak aktif, mengakui tindakan tercela kepada peneliti, dan berbohong mengenai tingkah lakunya sendiri. Yang kedua, eksperimen kedua mengeksplorasi kerelaan subjek untuk terlihat dalam perilaku manipulatif saat mereka berada dalam posisi yang berkekuasaan tinggi. Yang terakhir, eksperimen ketiga menjelaskan perilaku dalam permainan yang diatur untuk membiarkan peserta bergabung dalam koalisi untuk menang. Dibandingkan dengan pemain lain, high match memperlihatkan persepsi perhitungan waktu yang oportunis dalam kaitannya dengan membuat atau membubarkan koalisi, dan mereka jelas lebih mengatur inisiasi tawaran dan struktur negosiasi koalisi. Oke, yang selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Agus Devi. Jadi untuk slide yang berikutnya yaitu ada faktor kepribadian yang termasuk ke dalam 5 besar. Yang pertama yaitu ada keterbukaan, atau bisa dijelaskan yaitu tentang ramah, tegas, maupun cerewet. Poin yang kedua yaitu tentang persetujuan. Jadi lebih ke fleksibel, kooperatif, dan dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu
penuh kehati-hatian, bertanggung jawab, terorganisasi, berorientasi pada pencapaian maupun tujuan. Yang selanjutnya yaitu kestabilan emosional. Jadi di sini ada rasa percaya diri dan tidak cemas seperti itu. Yang poin kelima yaitu keterbukaan, bersifat imajinatif, berpikiran luas, dan penuh dengan keingintahuan. Kemudian slide selanjutnya yaitu ada kemampuan dalam negosiasi. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu kecerdasan kognitif yang merupakan konsep kecerdasan tradisional dari kecerdasan tersebut. Jadi manusia itu memang pada dasarnya diberi kemampuan untuk berpikir secara cerdas maupun secara tanggap seperti itu. Yang kedua yaitu konsep kecerdasan emosional yang baru dikembangkan. Yang poin ketiga yaitu kemampuan mengambil sudut pandang. Slide selanjutnya yaitu tentang kecerdasan kognitif. Jadi secara umum kognitif diartikan kecerdasan kemampuan verbal, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman hidup sehari-hari dan berpotensi intelektual yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengetahuan atau knowledge, pemahaman atau comprehension, penerapan atau application, analisa atau analisis, sintesa atau sintesis, dan yang terakhir yaitu ada evaluasi. Untuk yang selanjutnya yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Di sini ada 3 kemampuan kecerdasan secara emosional. Yang pertama yaitu untuk kemampuan merasakan dan mengungkapkan emosi secara akurat. Poin kedua, kemampuan untuk mengakses emosi dalam memfasilitasi pemikiran. Dan yang terakhir, kemampuan untuk merujuk pada kompleksitas antara kognitif yang diterapkan seseorang. Seperti itu. Kemampuan menilai sudut pandang. Negosiator sangat penting untuk memahami, mengerti, dan merespon argumen yang dibuat oleh orang atau kelompok lain selama proses negosiasi. Negosiator yang memahami sudut pandang pihak lain akan cenderung membentuk argumen yang meyakinkan pihak lain. Baik, saya akan membahas pendekatan alternatif mempelajari negosiator yang sukses. Pendekatan ini mencoba untuk mengungkap keefektifan negosiasi dengan menganalisis tingkah laku sesungguhnya dari negosiator unggul daripada mengidentifikasi sifat kepribadiannya atau kemampuan bawahannya. Di sini, negosiasi adalah kemampuan yang sebenarnya dapat ditingkatkan dan bukan kemampuan tetap yang sudah atau belum. Selanjutnya, 3 pendekatan untuk mempelajari perilaku negosiator yang sukses. Yang pertama di sini ada 3 poin. Yang pertama itu membandingkan negosiator superior dan negosiator berkemampuan rata-rata dalam negosiasi yang sebenarnya. Yang kedua, membandingkan negosiator ahli dan amatir dalam simulasi negosiasi. Yang ketiga, membandingkan negosiator berpengalaman dan negosiator awam dalam simulasi negosiasi. Di sini ada perilaku negosiator superior yang diidentifikasi oleh Rackham 1980. Terdapat 2 poin. Yang pertama, selama perencanaan pranegosiasi. Di dalamnya terdapat mempertimbangkan lebih banyak pilihan hasil untuk masalah-masalah yang didiskusikan. Yang kedua, menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari wilayah bersama. Yang ketiga, memikirkan lebih banyak konsekuensi jangka panjang dari masalah yang berbeda. Yang keempat, mempersiapkan tujuan mereka di beberapa rintangan dan bukan di titik tertentu. Yang kelima,
tidak membentuk rencana mereka ke dalam urutan sekuensial yang kaku. Lalu yang terakhir ada poin selama tawar-menawar tatap muka. Yang pertama, membuat lebih sedikit tawaran balik yang segera. Yang kedua, kecil kemungkinannya untuk menggambarkan tawaran mereka dalam istilah positif yang berlebihan. Yang ketiga, menghindari siklus bertahan menyerang. Yang keempat, menggunakan pelabelan perilaku, kecuali saat mengajukan ketidaksetujuan. Yang kelima, mengajukan lebih banyak pertanyaan, terutama untuk menguji pemahaman. Yang keenam, merangkum dengan padat kemajuan yang dibuat dalam negosiasi. Yang terakhir, tidak melemahkan argumen mereka dengan memasukkan alasan-alasan yang lemah saat mereka mencoba memujuk pihak lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kelompok kami membawakan materi dengan ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,